Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Santri Mutiara Wadini dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018 Universitas Sriwijaya dengan NIM 111 3818 23 137 dengan dosen pengampu dari mata kuliah Dasar Asuransi Kesehatan Sosial dan Komersial, yaitu ada Ibu Dr. Hairawati Idris SKM MKes dan Ibu Dian Safriantini SKM MPH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan asuransi kesehatan dari berbagai negara, diantaranya yaitu Indonesia, Jepang, Swedia, dan Norwegia. Selamat mendengarkan semuanya. Nah, perbandingan 4 negara di dunia. Yang pertama itu ada Indonesia, yang kedua ada Jepang, yang ketiga ada Swedia, dan yang keempat itu ada Norwegia. Nah, Indonesia. Yang pertama itu dari negara kita, yaitu negara Indonesia, yang mana pada Jaminan Kesehatan Nasional yang disebut juga dengan JKN, merupakan suatu program kesehatan pemerintah Indonesia untuk warga negara Indonesia. Dan juga ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disebut juga dengan BPJS, di mana suatu perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan kesehatan kepada anggotanya. Jadi, untuk akses pelayanan kesehatan dengan prinsip keadilan vertikal itu dengan menegaskan kontribusi warga dalam pembiayaan kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan membayar, bukan berdasarkan kondisi kesehatan atau kesakitan seseorang. Dan juga orang berpendapatan lebih rendah membayar biaya yang lebih rendah daripada orang yang berpendapatan lebih tinggi untuk pelayanan kesehatan dengan kualitas yang sama. Dan juga dengan kata lainnya itu biaya tidak boleh menjadi hambatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan juga disebut dengan needed care and necessary care. Nah, untuk yang kedua itu dari negara Jepang, yang mana pada National Health Insurance itu merupakan dapat dikelola oleh pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat sudah pensiun dengan usia lebih di atas dari 75 tahun, dengan kategori masyarakat yang tidak mampu, serta masyarakat yang menganggur. Dan yang kedua, itu ada Japan Health Insurance, yang dapat dikelola oleh pemerintah dan ditujukan untuk karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan yang kecil di atas dari 7.000 karyawan. Dan yang ketiga, itu ada Association or Union Administrasi Health Insurance, yang dapat dikelola oleh swasta yang ditujukan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan besar yang lebih besar dari 7.000 orang karyawan. Dan yang keempat itu ada Mutual Aid Insurance yang dikelola oleh pemerintah dan ditujukan untuk pegawai negara. Dan yang terakhir itu ada Advanced Elderly Medical Service System yang dikelola oleh pemerintah dan ditujukan untuk masyarakat lansia yang berusia di atas dari 75 tahun. Maka dari itu, sistem asuransi kesehatan Jepang itu tidak semua pengobatan maupun perawatan akan ditanggung oleh asuransi, tetapi akan ditanggung secara bersama oleh pihak asuransi dan juga pasien yang bersangkutan. Maka dari itu, jaminan asuransi kesehatan di Jepang dan Indonesia itu memiliki persamaan beban biaya perawatan penduduk lanjut usia yang cenderung lebih tinggi. Untuk negara yang ketiga itu ada Swedia, yang mana pada negara Swedia itu dapat status negara dengan jaminan kesehatan yang terbaik, karena jumlah dokter mereka yang cukup tinggi dan anggaran belanja kesehatan yang di atas rata-rata negara lain di dunia. Warga Swedia tetap harus membayar biaya konsultasi dan dokter. Anak-anak yang di bawah usia 6 tahun digratiskan. Jadi, jika mereka masuk ke ICU, namun tenang saja, dalam rentang waktu 12 bulan ada biaya maksimal yang bisa dikeluarkan warga dari kantong pribadinya. Selebihnya, biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, yang terakhir itu dari negara Norwegia, yang mana pada negara Norwegia mirip dengan negara Swedia. Biaya perawatan kesehatan di Norwegia pun tidak gratis dengan 100%. Warga tetap harus membayar tiap sesi konsultasi atau terapi kesehatan.
Namun, biaya yang akan dikeluarkan warga diberi batasan. Lebih dari limit tersebut, pemerintah yang akan menanggung biayanya. Dengan skema jaminan kesehatan di pemerintah Norwegia memastikan semua orang membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi tidak pula mengeluarkan biaya yang besar. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai perbandingan sistem asuransi kesehatan dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Jepang, Swedia, dan Norwegia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul salam. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.